Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, pertemuan kedua masih melanjutkan materi observasi. Kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan pengertian observasi, ciri-cirinya, tujuannya, dan kalian sudah membaca contohnya di buku, kalian bisa lihat. Sekarang Ibu akan memberikan contoh menganalisis dari hasil laporan observasi. Contohnya di sini kita membuat laporan hasil observasi kantin 77. Definisi umum. Kantin sekolah adalah tempat yang digunakan untuk siswa dan siswi untuk makan dan minum. Kantin harus mengikuti prosedur tentang cara mengelola dan menjaga kebersihan kantin. Kantin hampir selalu ada di setiap sekolah dan menjadi tempat berkumpul para murid atau siswa. Kantin SMA 77 terletak di lantai 1, berada dekat dengan koperasi dan kelas 12 MIA 1 atau sekarang sudah berganti menjadi kelas 10 IPA 2. Ini gambar kantin SMA 77. Di SMA 77 terdapat 5 stand yang menjual berbagai macam makanan. Di stand pertama yang berada di sebelah kiri atau persis di depan pintu masuk kantin ada permen kemasan, ada es krim, minuman dingin, dan tisu sebagai barang dagangannya. Di sebelahnya yaitu ada stand kedua adalah penjual ketupat, penjual nasi, penjual macam-macam lauk. Di stand ketiga ada berbagai minuman dingin seperti es, jelly, coklat, Milo, Thai tea. Barang dagangan di stand keempat tidak jauh beda dengan barang dagangan yang di stand kedua, yaitu menjual dengan makanan, makanan nasi dan lauk pauk. Lalu di stand terakhir menjual mie instan dan beberapa makanan ringan. Ini contoh anak-anak yang berada baru antri membeli makanan. Definisi bagian. Di kantin SMA 77 juga banyak kursi dan meja yang disediakan pihak sekolah untuk siswa yang ingin makan di kantin. Pemandangannya juga lumayan bagus karena ada tanaman hijau dan di kolam ikan. Kadang anak-anak dari para penjual kantin terlihat bermain dan berkeliaran di sekitar kantin. Kantin biasanya sangat ramai saat istirahat pertama tiba dan mulai sepi saat istirahat kedua, saat pulang sekolah atau istirahat sebelum ekskul. Hanya beberapa stand yang tetap buka seperti stand ketiga yang menjual minuman. Definisi manfaat. Definisi manfaat berarti menjelaskan manfaat apa dalam laporan tersebut. Kantin adalah sangat bermanfaat bagi warga-warga sekolah, khususnya para murid, karena kantin merupakan pusat penjualan berbagai makanan dan minuman. Tanpa adanya kantin, ada yang banyak warga sekolah yang kelaparan dan kehausan. Oleh karena itu, sebaiknya setiap sekolah diharapkan memiliki kantin yang bersih dan lengkap. Agar warga sekolah apabila siswa yang tidak membawa bekal dapat asupan gizi yang baik dan dapat beraktivitas di sekolah dengan baik pula. Ini contoh membelikan makanan. Nah, di dalam naskah tadi kita bisa menganalisa atau menganalisis dari prasa atau prase. Bisa prasa, bisa prase, intinya sama. Prase nominal, yaitu kata benda. Apa saja yang masuk pada kata benda di dalam kalimat wacana tadi? Kantin sekolah, permen kemasan, minuman dingin,
penjual ketupat, makanan ringan, pihak sekolah, kolam ikan. Nah, itu termasuk pada prase atau prasa nomina. Lalu prasa perba, perba itu apa? Kata kerja. Mana yang masuk pada prasa perba? Pulang sekolah, kata pulang berarti kata kerja. Mengikuti prosedur, nah berarti kata kerja. Mengelola, menjaga, nah termasuk kata kerja. Menjual, masuk kata kerja. Bermain, berkeliaran, memiliki memiliki makna yang bersih ya. Kantin memiliki makna yang bersih dan beraktivitas di sekolah. Konjungsi, ada prasa nomina, ada prasa perba, ada konjungsi. Kata penghubung yang digunakan dalam wacana tadi adalah, dan, dengan, oleh karena itu, atau, karena. Nah, seperti lalu. Nah, itu adalah termasuk konjungsi. Konjungsi apa saja yang ada di dalam wacana tadi? Ada konjungsi penambahan yaitu dan. Contoh kalimatnya yang mana? Tanpa adanya kantin akan ada banyak warga sekolah yang kelaparan dan kehausan. Nah, di sini menggunakan konjungsi penambahan yaitu menggunakan konjungsi dan. Nah, yang kedua, konjungsi pernyataan adalah, yaitu kantin sekolah adalah. Nah, kata adalah di sini konjungsi pernyataan, adalah tempat yang digunakan para siswa dan siswi untuk makanan dan minuman. Nah, selain ada konjungsi penyamaan yaitu adalah dan untuk. Konjungsi hubungan cara. Nah, dengan ya. Barang dagangan di stand keempat tidak jauh beda dengan barang dagangan kata dengan di situ adalah cara. Konjungsi hubungan penyebab, oleh karena itu atau karena. Tanpa adanya kantin akan ada banyak warga sekolah yang kelaparan dan kehausan. Oleh karena itu, sebaiknya setiap sekolah diharapkan memiliki kantin yang bersih dan lengkap. Nah, di situ menggunakan konjungsi oleh karena itu, maka ada penyebab. Konjungsi pemilihan. Nah, konjungsi pemilihan yaitu menggunakan kata atau. Saat pulang sekolah atau istirahat sebelum ekskul. Nah, di situ ada konjungsi pemilihan yang digunakan. Yang keenam, konjungsi sasaran, untuk. Nah, kata untuk. Di kantin SMA 77 juga banyak kursi dan meja yang disediakan pihak sekolah untuk siswa yang ingin makan di kantin. Nah, yang ketujuh, konjungsi pengandaian yaitu seperti. Saat pulang sekolah atau istirahat sebelum ekskul hanya beberapa stand yang tetap buka seperti. Nah, kata seperti di situ pengandaian seperti stand yang 3 yang menjual minuman dingin. Yang kedelapan, konjungsi menggabungkan, mengurutkan. Digabung lalu urut, lalu. Nah, kata yang dipakai adalah kata lalu. Lalu di stand terakhir menjual mie instan dan beberapa makanan dingin, makanan ringan, makanan yang dingin boleh. Selain kita melihat dari kalimat konjungsi, kita lihat mana dari wacana yang dibuat tadi, hasil observasi bisa dilihat kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal berarti tidak menggunakan konjungsi, hanya berpola, bisa pola subjek predikat saja, subjek predikat objek. Nah, kalau itu berarti hanya satu hanya satu kalimat saja, tidak ada konjungsinya.
Di kantin terdapat 5 stan yang menjual berbagai makanan pokok. Di kantin berarti temannya. Menjual berarti predikat. Menjual apa? Berbagai makanan berarti objeknya. Kalimat tunggal hanya satu klausa. Nah, karena kalimatnya tunggal maka hanya satu klausa. Klausa itu intinya subjek predikat. Boleh juga subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap. Jadi bebas, yang penting hanya satu klausa, tidak menggunakan konjungsi. Itu kalimat tunggal. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kita analisis ada tidak di dalam wacana tadi yang menggunakan kalimat majemuk. Saat pulang sekolah, kata saat berarti di situ menggunakan setara majemuk. Saat ketika, nah saatnya atau kata atau di sini menggunakan konjungsi atau. Saat pulang sekolah, nah itu waktunya. Atau istirahat sebelum ekskul. Nah di sini ada pemilihan saat pulang sekolah atau istirahat. Hanya beberapa stand yang tetap buka. Nah, ada keterangan waktu tadi. Hanya beberapa stand yang tetap buka. Seperti stand 3 yang menjual minuman dingin. Itu contohnya. Campuran. Kenapa ada kalimat tunggal, ada majemuk, ada campuran? Kalau ada campuran berarti di situ ada tidak hanya 2 klausa, berarti ada 3 klausa. Tanpa adanya kantin akan ada banyak warga sekolah yang kelaparan dan kehausan. Di situ sudah bisa masuk 2 klausa. Tanpa adanya kantin akan ada warga sekolah yang kelaparan, 1. Tanpa adanya kantin akan ada warga sekolah yang kehausan, 2. Oleh karena itu, nah ada konjungsi lagi. Oleh karena itu, sebaiknya setiap sekolah diharapkan memiliki kantin yang bersih dan juga lengkap. Terima kasih untuk materi dari hasil observasi. Jadi di dalam observasi laporan, ya, di dalam hasil observasi laporan itu kita tadi nanti mempraktekkannya. Ini analisis dari kalimatnya. Mempraktekkannya apa? Membuat sebuah laporan observasi. Nah, dalam keadaan COVID nggak mungkin itu kita pergi jauh-jauh. Mungkin di sekitar kita, di rumah atau tetangga, kalian bisa membuat sebuah laporan. Laporannya apa? Umpamanya di rumah pagi itu apa yang dia kerjakan, jam berapa, laporkan saja kegiatannya. Hasil observasi selama sehari, observasi tidak hanya sehari juga boleh, sehari, 2 hari, 3 hari, tergantung dari kebutuhannya. Mau seperti apa yang diminta, itu hasil observasi. Karena ini observasi hanya kegiatan yang kita lakukan, kita lalui saja, ya, bukan hasil observasi untuk sebuah penelitian skripsi. Jadi masih sederhana, ya, tapi kita membuatnya tetap urut dari strukturnya sesuai, dari segi kebahasaannya sesuai. Kalian menjelaskan apa yang kalian lihat tuh. Bisa di sini bisa berkelompok juga bisa, atau sendiri, ya. Kalau kelompok saling mengirimkan apa yang akan diobservasi sama bisa, atau mungkin karena mungkin bertetangga dekat boleh, ya. Kalau tidak takut ada COVID ya bisa saja hanya mengerjakan sendiri, nggak apa-apa. Apa yang dia lakukan di rumah atau di tetangga yang bisa lihat, yang bisa diobservasi, silahkan membuat sebuah laporan hasil observasinya sesuai dengan
yang Ibu jelaskan tadi, yaitu ada strukturnya, ada definisi umum, bagian, manfaat. Nah, setelah itu dari segi kebahasaannya ada konjungsinya, ada perbanya, ada nomina, ada kalimat tunggalnya, ada kalimat majemuknya, ada campurannya. Jadi penggunaan-penggunaan itu semua dipakai. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.